harus ada charity-nya di belakang nama online training ini, karena memang betul bahwa salah satu upaya LISI untuk mensupport teman-teman atau mensupport rekan-rekan yang seperti kita ketahui bahwa banyaklah ya rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang pada akhirnya terkena imbas secara langsung atas wabahnya COVID-19 itu. Katakanlah misalnya ada tetangga kita atau rekan kerja kita yang ternyata dirumahkan atau mungkin PHK tanpa pesangon. Nah, kami meng-create acara ini dengan tujuan kita mencoba meringankan beban mereka di situasi yang sulit seperti saat ini. Dan nantinya selain kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, kita juga bisa untuk berdonasi. Nggak masalah berapapun donasi yang nanti disampaikan, yang pasti kita akan selalu menebar kebaikan. Kita berusaha untuk selalu kompak dalam memerangi COVID-19 yang saya belum tahu kapan berakhir. Kalau dari Pak Ian kemarin prediksinya bisa September, bisa Oktober, kemudian ada lagi ya sampai akhir tahun. Apapun itu kita mungkin bisa bersama-sama untuk saling membantu. Seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya, mungkin selama training ini berjalan, nanti rekan-rekan sekalian akan di-mute terlebih dahulu untuk untuk mikrofonnya. Nanti kalau misal memang ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah acara, nanti bisa raise hand, atau mungkin nanti jika ada pertanyaan, bisa di-drop di chat box yang ada di bawah. Nanti akan saya bacakan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke acara sesi selanjutnya, sesi materi, saya juga mohon izin ke Bapak Ibu, ke rekan-rekan sekalian, ini nanti untuk live-nya, sesi live-nya ini akan kami record. Nah, tujuannya ini untuk dokumentasi internal di perusahaan kami saja, jadi tidak akan di-share kemana-mana, hanya untuk ini saja ya, untuk dokumentasi internal kami seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung mengarah ke Pak Ian. Mungkin bisa dinyalakan untuk mikrofonnya, Pak Ian. Oke, Mbak Win. Ya, halo Pak Ian, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore semua. Kita untuk mengenal ini gimana ya? Yang peserta yang hadir ini apakah kita panggil apa? UV nurse atau gimana, Mbak? Bapak Ibu atau rekan-rekan aja, Pak. Oke deh, sahabat-sahabat, rekan-rekan. Kita mulai aja ya. Iya, silakan Pak Ian. Sebelum nanti mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian materi apa yang nanti akan Pak Ian bawakan. Silakan Pak Ian. Oke, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita di sini akan membahas tentang ngabuburit produktif, di mana saya diminta untuk memberikan tema tentang tips mengelola keuangan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bahwa saya nama Yan Indrayana, ya. Saya aktif di medsos ya, sudah bisa kelihatan ya. Pengalaman saya sudah 24 tahun 3 bulan di Bank Negara Indonesia, dan efektif per 1 Maret saya resign ya dari untuk menerjuni dunia profesional. Nah, saya juga pernah menjadi dosen LP3I di Indramayu selama 2 tahun setengah. Saya juga sebagai penulis ya. Dari bulan pertengahan April sampai sekarang udah 3 tulisan saya yang masuk media, The Economics ya. Dan sebelumnya memang tahun 2000-an Pak Winda dan Bapak, saya pernah menulis beberapa tulisan, hampir 20 tulisan di majalah, dan saya juga sebagai certified trainer. Jadi saya juga ikut di LSP dan BNSP terkait dengan trainer ini. Nah, pengalaman saya background, saya lulusan tahun 95 di Unisba, S1-nya manajemen keuangan, dan dilanjutkan di S2 di service marketing di Unwim. Ya. Nah, ini sertifikat saya yang Bapak Ibu bisa saksikan. Saya tahun 2016 sertifikat
diperoleh dari Moody's ya, Omega Performance, itu nggak boleh salah lebih dari dua soal, nggak boleh lebih dari 2 soal. Dari 10 soal harus 80, dan semua jawabannya pakai bahasa Inggris ya. Itu ada 10 modul, lumayan juga ya. Kalau BSMR 1, 2 itu biasa kalau orang perbankan sesuai levelnya harus ikut, dan ini juga certified 2020 saya di BNSP itu marketing, baik itu di selling, branding, dan services, termasuk fasilitator di Marketplace. Nah, moto saya sukses sama dengan kalau kita harus keyakinan atau belief, dan juga harus ada action dan bagaimana how to respond, tapi harus dilibatkan Allah Subhanahu Wa Taala atau yang di atas Tuhan. Oke. Kita sedikit masuk materi. Ini saya highlight dulu. Ada 5 slides highlight. Kita udah 2 bulan lebih ya dari sejak tanggal 2 Maret melaksanakan, diketahui bahwa ada yang masuk pandemi COVID ya. Mulai dari orang Depok 2 orang ya. Nah, tapi sebelumnya bahwa kita lihat bahwa pandemi ini bukan hal yang pertama sekali, tapi sebelumnya sudah terjadi. Ada Black Death tahun 1346, terus ada Spanish Flu ya, dan sekarang COVID ya. Kalau Black Death itu ada 200 juta orang yang sudah meninggal. Nah, kalau Spanish Flu itu sampai 50 juta, dan konon katanya di Indonesia juga terpapar sekitar 1 juta orang. Cuman ini di perbatasan atau di pesisir ya pantai, terutama dekat pelabuhan-pelabuhan seperti Surabaya ya, Sumeneb, terus ke Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten ya. Cuman pergerakannya tidak terlalu meluas karena memang mobilitas pada saat itu tidak terlalu mobile orang-orangnya ya. Nah, sekarang dilihat dari Spanish Flu ya, dunia sekarang ini mengalami perubahan ya, dan banyak yang terkena ya, hampir 50 juta ya. Kenapa? Faktanya belum ada obatnya, belum ada konsepnya, belum ada vaksinnya, terus diagnostiknya juga nggak ada karena zaman dulu ya. Nah, dan kita belajar dari pandemi Spanish Flu ya. Nah, pendekatannya adalah non farmasikal, jadi non medis, jadi physical distancing, social distancing, pakai masker, menjaga sanitasi ya. Nah, juga dulu itu tidak terkontrol sehingga meluas, sehingga disitulah ada lockdown atau PSBB kalau di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana di perkembangan sebaran COVID di 19 di tahun sekarang? Nah, coba kita lihat bahwa saya ambil data tadi pagi ya, itu seluruh dunia itu ada 4,6 juta kasus yang terpapar. Cuman yang sudah recover sehat itu 1,7 juta orang, yang meninggal 308. Sementara di Indonesia yang terpapar itu 16.496 ya, yang meninggal 1.076, yang sembuh 3.800. Di awal-awal yang meninggal itu lebih tinggi dibandingkan yang sembuh. Nah sekarang kita sudah punya pola, masyarakat medis kita udah punya pola cara penanganannya. Nah, tapi teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, jangan takut, jangan panik. Kenapa? Pasti di titik tertentu COVID ini, pandemi ini akan berhenti. Nah, ya. Intinya kita harus hidup dengan bersama COVID. Kenapa? Kalau kita melawan, pasti coronavirus itu tidak akan hilang gitu kan. Ya kayak Amerika diserang teroris September 19 ya 9/11. Nah, dia nyerang ke ISIS ya, nyerang juga ke Irak. Tapi
setelah beres dan meninggal segala macam, ternyata teroris masih ada. Nah begitulah ya, bagaimana kita respon. Nah kita lihat nih, sebagai orang atau sebagai kita sebagai orang masyarakat, coba kita lihat nih, amati perubahan yang terjadi ya. Nah di sini ada perubahan yang terjadi adalah bagaimana social culture ya, bagaimana perubahan pasar, perubahan ekonomi, teknologi, political legal. Political legal biasanya dari pemerintahan. Nah di sini sangat volatile ya. Bagaimana nanti kalau kita dunia service, bagaimana customer akan berubah, bagaimana kompetitor kita berubah, gitu. Kita harus awasi. Tapi di situ ada pepatah Cina, setiap ada permasalahan pasti ada dua istilah, Wei Ji. Wei itu adalah danger side dan Ji itu adalah opportunity side. Nah tergantung respon kita mau lihat peluang atau ancaman saja. Nah ini sekilas. Nah terkait dengan lihat pengamatan. Nah setelah kita jabarin ya, ternyata ada kita bagi ada fase ya, perubahan dalam semasa COVID ini ya. Pertama pada saat tanggal 2 Maret ternyata ada anxiety ya, kecemasan. Nah, sehingga masyarakat merespon, waduh, saya harus bersih-bersih, saya harus menjaga kesehatan, cari hand sanitizer, terus disinfektan bagaimana, terus vitamin bagaimana, ya, terus mencari informasi tentang penularan. Bahkan kadang-kadang masyarakat lebih jago masalah terkait dengan COVID ini. Nah, masuk ke fase kedua, ini trennya meningkat terus. Di informasi digembar-gemborkan ya, tren naik, sehingga masyarakat ada sedikit ketakutan. Nah disinilah pemerintah menerapkan tentang social distancing supaya pergerakan penyebaran itu agak dipatasi ya. Terus juga yang orang-orang bekerja mulai dipekerjakan dengan WFH, work from home ya, dan juga SFH ya, untuk para mahasiswa atau para anak-anak sekolah, suruh sekolah di rumah ya. Nah, karena apa? Ketakutan terpapar ya. Di sini pernah amatir coba di awal-awal minggu ketiga atau minggu kedua ketiga di Maret, banyak stok bahan kebutuhan pokok diborong. Ada panik buying di sini ya. Nah, terus tahap fase ketiga, panik. Nah, di sini karena trennya semakin meningkat ya, di medsos segala macam informasi terus saja dijejelin, ternyata masyarakat juga merespon. Di mana saat itu pemerintah menetapkan self quarantine. Oke, kita lockdown, soft lockdown, stay at home ya. Terus nah, lihat trennya di sini, ternyata kebutuhan nggak bisa dibendung nih. Ada freksi belanja online makin tajam ya. Nah, biasanya nggak biasa bekerja dari rumah, mulai terbiasa work from home dan study from home ya. Asalnya bekerja di kantor, mau Zoom meeting atau itu udah segala disiapin. Nah, sekarang harus nyiapin sendiri karena di rumah nggak ada yang bantuin ya. Terus juga konsumsi berita juga di rumah itu juga meningkat. Kenapa? Ya bosan lah di rumah ya. Nah, terus PHK juga udah mulai kelihatan nyata nih. Nah, terus juga ada fase keempat. Itu the new normal. Ini udah mulai berubah nih kondisinya. Masyarakat udah mulai segala terbiasa. Human behavior sudah berubah. Corporate behavior sudah berubah. Geopolitik udah rebalance. Nah, kalau saya nilai, saya amati sekarang ya, tadi dari paparan COVID, sekarang kan trennya per harinya sudah sedikit menurun. Kemarin 568, sekarang udah 400-an. Ya turun terus karena kita punya pola. Tapi kita sebut kalau fase 1, fase 2 kita tahap survive ya. Tahap 3 ini kita tahap transisi. Kita harus preparing. Kita harus siap-siap nih. Jangan terlena dengan kondisi. Terus mau ngapain nih? Rencana kalau kita masuk new normal. Karena nanti
keadaannya akan berbeda, normalnya akan berubah, masyarakat udah berubah. Nah, kita harus siap-siap nih, Bapak Ibu dan semuanya. Nah, ini saya risam ya, saya ngambil dari sumber Kantar. Ternyata dengan kebijakan PSBB itu hampir 80% orang Indonesia itu diam di rumah, ya. Terus online behavior naik, ya. Terus juga ada perubahan lifestyle, concern kepada nutrisi, ya, makanan yang sehat, terus financial stress. Nah, udah lama-lama nih penghasilannya ya segitu-gitu, tapi pengeluaran makin banyak, ya. Nah, apa sih saja yang berubah? Ternyata ada spend di rumah hampir 80%, nonton TV juga meningkat 31%, makan di luar, ya. Jadi nongkrong di kafe itu udah nggak berkurang. Tapi karena sering di rumah, jadi mulai belajar masak-masak, ya. Terus belanja berubah dari offline menjadi online. Terus ada peningkatan belajar di rumah melalui online, ya. Konsumsi vitamin dan jamu, ya. Nanti saya tanya Mbak Winda, waktu orang di Jogja nih, pernah ngamatin nggak kalau misalkan di Jogja wedang uwuh tuh harganya naik karena banyak yang borong. Nah, ini salah satunya jamu nih, ya. Nah, hanya bergeser ya Pak ya. Bergeser tuh. Nah, ini concern masyarakat nih. Tuh. Nah, di sini ada juga mulai yang ketakutan kehilangan pekerjaan karena dunia swasta dan sebagainya tidak kuat, usahanya berhubungan dengan dampak COVID, itu pasti akan omset turun dan sebagainya, dan pasti akan mengefisiensikan dan mendiskusikan kepada karyawan, sementara Anda di rumah dulu. Ya kan, ada gitu, atau disipan, ya. Nah, terus juga kalau bisa kebanyakan harus mengurangi spending, tapi harus nabung, ya. Konsep to pay, mungkin pada musim semi, ya, musim berbuah, dia mengumpulkan kacang-kacangan, tapi akan dimanfaatkan pada saat musim winter atau musim salju, ya. Nah, itu juga orang-orang tidak akan berpikir lagi untuk break karena juga ada dilarangan, ya. Nah, oke. Kalau kita amatin dari tadi, ternyata ada konsep terbalik nih. Kalau lihat teori Abraham Maslow, ada basic need, ya. Kedua adalah psychological need. Jika basic need sudah terpenuhi, dan kalau sudah terpenuhi yang satu dan kedua, itu meningkat menjadi self fulfillment need. Ya, pengen disanjung, pengen terpuji, pengen menunjukkan, pokoknya saya pengen on the top, gitu kan. Nah, tapi pada saat dikasih sekian mikron, ya, virus pandemi COVID, jadi kembali ke basic. Jadi yang difikirkan adalah safety, ya, security, terus masalah kebutuhan pokok, ya, makanan, ya, kekhawatiran kepada orang di rumah, keluarganya, pokoknya aman dulu, ya, basic. Nah, tidak hanya itu, orang juga mobilitas terbalik. Dulu orang tinggal di gua, menyendiri di gua, diam di gua, keluar itu hanya untuk mencari makan. Nah, dan ada pergeseran, sekarang manusia karena makhluk sosial itu keluar, ingin kongko, nongkrong dan sebagainya. Pada saat dikenakan COVID, suruh mendekam, tidak di gua tapi di rumah, di lockdown di rumah. Jadi balik lagi, dulu di gua, sekarang di rumah, ya. Orang bank juga sama mengalami evolusi, ya. Dulu tahun 90-an, coba lihat teller, ada tralisnya tuh, ya, ada tralis penghalang transaksi. Kalau mungkin yang lahir tahun 80 gitu kan, sebelum 90, bank itu seperti itu, ya. Terus berkembang, itu layanan bank jadi lebih intimasi, lebih dekat gitu kan, ya, untuk layanan. Tapi dengan COVID ternyata tirai besinya tuh diganti dengan akrilik, ya, ada distancing lagi nih di sini. Karena basic kembali lagi ini, makanya kita sebut ini teori terbalik, ya, kata SpongeBob katanya, ya. Nah, oke. Lihat dari fenomena tadi,
di sini inventor menyamakan dengan stay at home economy. Di sini ada usaha-usaha atau industri-industri yang turun dan juga ada yang tumbuh. Yang turun seperti hotel, ya, tourism, ya, itu terkena dampak. Airline, maskapai, MICE, ya, meeting, ya, di hotel, ya, bar, terus bioskop, pokoknya yang membentuk kerumunan orang itu akan turun, ya. Di antara itu ada pendidikan, ada banking, ada agriculture, ada manufacturing dan insurance. Nah, yang between ini bahaya nih, ada yang naik, ada yang turun, tergantung kreativitas dan inovasi menggunakan omni channel, merespon perkembangan dari atau perubahan dari marketnya seperti apa, ya. Soalnya bank juga yang dikira nih kemarin itu sudah ada pengumuman Q1 ada yang anjlok nih, labanya aja anjlok 36%. Ada yang dulunya 400 miliaran sekarang hanya 1,6 miliar, ya. Salah satu bank swasta sudah mengumumkan. Nah, kalau bank-bank pemerintah yang lainnya belum. Baru yang tadi itu yang 36% bank pemerintah pertama itu, ya saya nggak usah sebutin ya. Nah, ada industri-industri yang juga tumbuh. Ada grocery, e-commerce, ada logistik dan delivery, ya. Ada food delivery, ada remote working, ada kebutuhan provider untuk streaming, ya, online. Nih, kita sekarang kan butuhin wifi atau butuh provider yang stabil. Nah, itu dicari. Saya juga ya agak sedikit curhat nih, mencari webcam aja hampir sebulan setengah. Ludes itu yang namanya itu salah satu merek nih, susah nih barangnya, ya. Terus juga ada media telco, ya, ada online training, ya, yang pendidikan juga online training udah nekat nih. Terus juga cloud service, telemedicine, ya, Halodoc gitu kan, butuh daripada keluar takut terpapar, ya, ada memanfaatkan fasilitas itu, merespon seperti itu bisa jalan, ya. Oke. Nah, sekarang ini masuk ke materi inti nih, bagaimana cara mengelola keuangan selama pandemi COVID ini, ya. Ini terkait dengan manajemen, ya. Kalau manajemen kan bilang ada planning, organizing, ya, activating, dan controlling. Nah, kalau saya sih ada 3 hal saja. Coba hitung kembali nih cash flow-nya yang pertama. Di antaranya cash flow itu ada cash inflow, ada cash outflow. Ya, itu nanti apakah Bapak dan Ibu itu nanti cash direfleksikan sebagai keluarga di rumah tangga, sebagai family, atau di kantor, atau usaha, ya. Yang kedua adalah safety cash. Nah, ini perlu cadangan, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang ketiga, kalau kita ingin bergerak lebih sedikit untuk menambah tambahan, bagaimana kita menginvesting atau mengoperating, ya. Coba kita lihat, intinya kita amati dan hitung pengeluaran, ya, semasa PSBB ini, ya, pembatasan sosial berskala besar. Tapi banyak anekdot nih PSBB nih, Bapak Ibu sekalian. PSBB itu ada yang dikiaskan sebagai pendapatan sedikit, biaya bengkak. Ada juga yang karena banyak sering di rumah, banyak makan, pelebaran seluruh bagian badan. Wah, tambah berat badan nih, ya. Nah, ini coba kita lihat apa saja yang naik, ya. Kalau saya sih bisa jadi item-itemnya per masing-masing Bapak Ibu itu berbeda-beda. Tapi yang naik kalau yang saya besaran ini makanan nambah. Yang dulu makan di luar sekarang makan di rumah, ya. Listrik naik karena banyak kerja di rumah, ya. Kuota internet, ya, TV berlangganan karena bosan bioskop dialihkan ke rumah. Nah, TV berlangganan nih. Air, nggak tahu nih ada yang banyak sering mandi atau bagaimana. Nah, ini air nih. Online shopping nambah dan lain-lain. Nah, yang turun mana? Coba yang turun. Biaya transportasi keluar kan pasti turun karena suruh di rumah. Oke, BBM juga dia karena jarang keluar, jarang beli, ya. Yang ketiga rekreasi hanya di rumah saja. Ya, biaya nonton di luar sinema, ya, di bioskop udah enggak, kongkow juga enggak, ya, nongkrong
di kafe ya, di bar gitu kan, macam-macam udah enggak ya. Fitness, salon, spa di luar enggak, bingung ya mau keluar juga takut nih. Tukang cukurnya kena atau enggak gitu kan. Nah, itu juga ini turun. Tapi intinya dalam hitungan budget ini coba bandingin yang turun dan yang naik, besar yang mana? Jangan sampai yang naik itu lebih besar daripada yang turun. Nah, nanti malah defisit. Tapi kalau yang turunnya lebih besar, more saving dong, ada kelebihan dana nih. Nah, coba amati sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Oke, kita masuk berikutnya adalah cash flow. Ya, oke, sumber penghasilan Bapak Ibu sekalian, apakah masih fixed income? Ya, ada non fixed income ya dari usaha atau no income. Nah, ini yang ketiga mungkin saya kasih insight-insightnya saja ya. Nah, kira di cash flow nih. Nah, di sini kita sampaikan, jadikanlah passion Anda untuk menghasilkan dana tambahan, ya, dana. Apa itu passion? Nah, coba passion itu kalau saya lihat ternyata berbeda, ya, dengan hobi. Passion adalah sebuah gairah untuk melakukan kegiatan yang dibarengi dengan keinginan untuk melakukan hal yang lebih baik, ya. Misalkan memasak, membuat kue, jualan, atau dropshipper, reseller, terus mengajar online. Nah, kadang-kadang jualan tidak perlu biaya modal. Asal yang penting seller bayarnya sudah ada, kita kontak. Kalau memang bisa kita bayarnya nanti, oke. Tapi kalau misalkan online ya kita harus nalangin dulu, ya. Bisa sebagai dropshipper. Yang penting kita ada upaya secara kreatif. Intinya, passion ini harus dibarengi dengan kreativitas dan inovasi, ya. Oke. Yang kedua adalah untuk menambah penghasilan kita tadi, jadikanlah hobi Anda untuk menghasilkan uang. Ya, tadi passion, sekarang hobi. Contohlah, kita sedang melihara hewan, misalnya kucing atau anjing atau apapun lah. Nah, kalau memang nanti ada orang-orang yang kesulitan, kita tawarkan, saya bantu untuk dirawat. Nah, terus juga hobi menulis, ya, menggambar, desain grafis. Ini masih bisa dilakukan secara virtual. Nah, contoh kemarin saya di rumah nulis, kirim, dia ternyata terbit. Ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu hobinya apa, ya bisa diimprove, ya bisa diimprove, dicoba, jangan takut mencoba, jangan takut salah. Ya, terus juga hobi otomotif, ya, lihat nih desain-desain segala macam, orang kan bisa kirim motor atau mobil kalau jago modifikasi tanpa harus kontak pada saat ketemu untuk nganterin mobil saja, ya, atau menjadi vlogger, reviewer, ya, atau fotografi, musik sekarang udah mulai virtual nih, mungkin yang pemain gitarnya di mana, pemain organnya di mana, pemain bassnya di mana, bisa digabungkan di sarana virtual seperti ini. Ya, terus hobi makan, bisa nih hobi makan. Kenapa? Karena bisa sekaligus review. Kadang-kadang diminta endorse. Coba tolong dong, ini kalau sambil makan sambil ngomong ini ngomentarin makanan gitu ya. Nah, itu juga sebagai ini. Apalagi sekarang kan ada menjelang Lebaran ini kan lagi happening juga untuk buat kue nih. Ya mungkin sebagian gitu kan. Pengen di endorse gitu kan, pengen diomongin nih mereknya atau ini rasanya, pengen testimoni, diomongin ini profesinya gitu kan. Jadi hobi makannya tersalurkan dan menghasilkan uang. Ya, make up juga sama. Tuh home gardening. Nah, manfaatkan ruang yang ada di rumah. Misalkan ada ember besar, dikasih air, di atasnya dikasih pot-pot kecil dari aqua cup, itu di atasnya dikasih misalkan kangkung atau apa, ininya ikan lele, itu bisa jadi home gardening. Jadi kita nggak usah belanja pengeluaran, menekan belanja, dan kalau misalkan nanti ikan dan sayurnya berlebih, kita bisa jual untuk pendapatan. Nah, ini salah satu hal tips-tips untuk mencari cash flow atau cash inflow yang tambahan, ya. Oke, hobi ya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan. Nah, tadi kegairahan,
Sekarang kesenggang pada saat mengisi waktu senggang. Nah, berikutnya adalah cash outflow. Nah, cash outflow nih. Yang pertama kita harus pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Beda loh kebutuhan dan keinginan, ya. Kalau keinginan di situ ada emosi. Kalau kebutuhan yang betul-betul real dibutuhkan. Yang kedua, urutkan skala prioritas. Ya, tadi kita udah lihat nih. Selalu dalam kondisi uncertainty, ya, tidak kita harus ada uncertain dan tidak certain. Berarti kita harus bermain skala prioritas. Yang ketiga adalah stretching pengeluaran, ya. Baru kita lihat nih, dipas-pasin dulu nih, ya, pakai skenario 1, 2, 3 gitu kan. Apakah item-itemnya ini bisa di stretch nggak, bisa ditekan lagi nggak? Persentasikan dari total pengeluaran nih per item-item pengeluaran. Yang keempat adalah disiplin, dan kadang-kadang disiplin ini selalu dilanggar, ya. Nanti kita bahas. Oke, cash outflow nih. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini bahaya nih bulan Ramadan nih, banyak godaan dari e-commerce nih, diskon 70%, 90%. Kadang-kadang kita mutus beli itu dalam kondisi ini bukan karena kebutuhan. Ini lucu ya, jadi harganya harga lucu yang dibeli. Harga lucu nggak tahu harganya berapa. Apakah fair dengan barangnya atau di atas? Karena harga lucu gitu ya. Tanpa ada mikir ini terutama, mohon maaf, ini rata-rata ke ibu-ibu nih yang harga lucu nih, keinginan nih, ya. Nah, tapi kita, dengan kondisi sekarang kita harus merubah diri. Coba yang butuh-butuh sekali itu seperti apa? Nah, maka perlu dilakukan controlling. Nih, angkanya apa? Oke, kita buatkan budget. Apa sih budget yang harus betul-betul dikeluarkan? Ya. Yang berikutnya adalah disiplin dalam pengeluaran. Ya. Yang berikutnya adalah catat semua realisasi pengeluaran. Ya. Terus bandingkan antara realisasi pengeluaran serta budgetnya. Over atau under? Kalau under syukur-syukur, ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini penghasilnya besar, under semua dan bisa terkontrol, ya. Nah, yang berikutnya adalah urutkan skala prioritas pengeluaran. Coba kita persempit lagi nih, fokus dan tujuan tadi, ya. Kadang-kadang kalau kita punya uang 100.000 nih, ini gangguannya ke bapak-bapak nih, kadang-kadang nih. Ini kebutuhan merokok gimana nih? Utama atau tidak? Bandingkan dengan ini, bayar sekolah. Nah, di sinilah perlu ada pengorbanan, gitu ya. Yang kedua adalah kadang-kadang kita harus bersiap dengan konflik yang akan timbul. Ya, contoh, kalau kita punya budget, kita dihadapkan dua kepentingan yang saling ini, makanya kita selalu membedakan. Kalau saya selalu memisahkan ada 4 diagram: penting, urgent tidak penting, penting tidak urgent, dan tidak penting tidak urgent. Nah, masukin tadi budgetnya mana saja nih, barang-barang item mana saja yang masuk urgent penting, urgent tidak penting, tidak penting urgent, ya, tidak penting tidak urgent. Nah, itulah skala prioritas. Kayak coba contoh, kalau kita punya uang 5 juta, lihat pasangan kita, wah kasihan nih, pengen nyuci, diringankan, pengen beli mesin cuci. Tapi di sisi lain, perbaikan rumah bocor. Nah, pilih yang mana nih? Kadang-kadang bikin konflik nih dengan pasangan kita nih. Nah, tapi bagaimana cara menimbulkannya nanti kita di poin berikutnya. Oke. Nah, yang C-nya, yang berikutnya adalah, nah, hati-hati dengan pengeluaran yang tak terduga. Kadang-kadang kita nggak tahu ujung-ujung ada yang harus dikeluarkan, misalkan sakit, ya, atau kecelakaan, ya, naudzubillah kalau kejadian, ya. Tapi ada solusinya, ya, sebagian kita sisihkan untuk bayar asuransi, ya. Jangan sampai nanti pengeluaran tak terduga itu dari dana yang ada di kita, sehingga mengganggu cash flow-nya, ya. Yang berikutnya adalah sertakan keluarga dalam perencanaan keuangan, biar nanti yang poin B,
tidak terjadi konflik, ya kan? Tadi antara mesin cuci atau beli atau perbaikan rumah gitu kan ya. Nah, sertakan keluarga biar saling ngelingin gitu loh. Inget-inget Mas, kan ini nggak penting, ya kan? Nanti ada balancingnya, ada pengingatnya. Yang berikutnya adalah jangan pusing dengan hal-hal yang kecil. Tundalah sejenak untuk merealisasikan keinginan. Ya, nantilah setelah pandemi bolehlah. Tapi jangan sekarang, jangan nih. Sekarang lagi stretching nih, ya. Yang berikutnya yang F adalah bersiap diri dengan perubahan. Kadang-kadang orang merespon dengan kondisi, aduh, saya sedikit harus. Contohlah kita sekarang Ramadan, biasanya siang makan segala macam. Sekarang kan di shaping, ya, disuruh dirubah, makan siang tidak, terus harus banyak mengaji dan sebagainya. Nah ini juga sama dengan keuangan, juga harus berubah. Asalnya dulu bisa glamour, sekarang ya udah prihatin dulu nih sekarang, ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau ada uangnya lunasi hutang, ya. Kalau enggak, bagaimana caranya? Hutang itu kewajibannya per bulannya sedikit, datangilah banknya, mintalah di rescheduling atau restructuring atau reconditioning, ya, supaya nanti beban bulanannya nggak terlalu besar, sehingga nanti punya Bapak Ibu sekalian itu punya space lagi untuk saving, untuk jaga-jaga, ya. Nah, bisa komunikasi kok, karena pemerintah juga mengeluarkan melalui OJK, melalui POJK 11 dari 03 2020 terkait dengan counter cyclical, ya, stimulus ekonomi, ya. Nah, yang berikutnya adalah prioritaskan menabung, ya, kayak tadi to pay, ya, nabung deh, ya. Ini untuk meningkatkan dana jaga-jaga tadi. Yang berikutnya adalah hindari prinsip YOLO, ya. You only live once, ya. Itu orang-orang milenial nih. Dan YOLO ini cenderung foya-foya. Nanti mah nanti aja, sekarang mah sekarang. Nah, ini yang perlu dirubah, ya. Oke, berikutnya adalah safety cash. Kita masuk ke safety cash. Siapkan dana darurat setidaknya minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau 3 bulan bolehlah yang masih bujangan gitu, ya. Yang 6 bulan itu yang sudah berkeluarga. Karena apa? Masa pandemi ini udah jalan 2 bulan nih. Nah, sekarang kita entering ke new normal, ya. Kalau saya sih melihat ya tren, kalau masyarakatnya disiplin, ini mudah-mudahan Juli Agustus sudah mulai. Cuman ada studi juga dari Singapura kemarin dirilis 7 Oktober. Ya. Tapi coba lihat kemarin, ternyata ngantri di bandara tuh, aduh, terus juga ada seremonial penutupan McDonald di Sarinah, ngumpul lagi. Ini bagaimana gitu kan? Nah, kalau nggak disiplin ya akan panjang lagi, bahaya gitu, ya. Kan bahaya. Nah, di sini saya juga akan melihat nih tadi budgeting caranya ada pola 50 30 20. Nah, kalau saya sendiri sih tergantung budgetnya, ya. Saya mau konsep ini. Ya, contoh alokasi budget ada 45%, ini kewajiban pokok, ya, housing, food, utilities, internet, education, ya. 25% harus disisihkan untuk menambah kekuatan dari dana darurat tadi, ya, saving, emergencies, ya, investment, charity, sedekah, itu berada di situ, ya. 20%-nya alokasikan untuk kewajiban-kewajiban, ya, kartu kredit atau pinjaman KTA dan sebagainya, KPR. Terus hobi, ya, personal care, ya, kalau mau pedikur, manikur, ya, di situ, ya. Entertainment, ya, traveling. Nah, sekarang kan traveling ini bisa traveling virtual saja sekarang, atau ngasih ke orang tua, ke parents. Ya, 10% siapkan tadi untuk healthcare atau insurance, ya. Jangan sampai nanti dana tiba-tiba memakan dana yang ada gitu, ya. Jangan kebutuhan yang mendesak, ya. 10% untuk asuransi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke investing dan operating. Nah, kalau memang nanti ada sebagian dana yang berlebih, jangan ngambil yang dari tadi dana safety, ya. Kalau ada lebih, coba berpikir ulang untuk bagaimana untuk mencari income tambahan. Karena apa? Setiap kondisi pasti ada peluang.
Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ada tipe-tipe orang yang akan menginvestasikan sesuatu. Nah, ada tipe konservatif, ya. Coba reflection ke diri. Kita konservatif nggak? Yaitu orang yang safety player lah. Nah, itu nanti ada elemennya ke properti. Nah, properti juga sekarang memang kemarin trennya bagus gitu ya. Tapi sekarang pada nahan, penjualan agak lesu. Reksadana pasar uang, deposito, logam mulia. Cuma saya sarankan ya logam mulia dan deposito. Walaupun kemarin di Maret, awal Maret itu 800-an ya, 840-an. Terus trennya naik sampai 940.000, sekarang turun lagi di 900.400 per gramnya itu logam mulia. Nah, ada yang moderate risk. Ya udah tahu sih, udah ngerti resikonya. Itu reksadana kita ngambil pendapatan tetap, reksadana dana campuran dan obligasi pemerintah di pasar sekunder. Nah, ini produk-produknya. Untuk yang agresif ini yang berani, karena mungkin perhitungan udah matang, udah pengalaman dan berani ngambil resiko. Nah, di sini bisa ngambil di saham, falas, komoditas. Nah, sekarang kondisi bursa kan lagi jatuh nih. Ya, kalau di bank kita lihat nih, BNI aja udah dulu harga 8.000 bahkan sampai 10.000 tahun lalu, sekarang tinggal 3.300 sekian. BRI pun sekarang 2.000 sekian. Udah terkoreksi antara 3% sampai 5% harga saham nih. Nah, jadi sebetulnya kalau punya uang lebih, ini waktunya untuk beli. Dan kita pegang hold-nya itu long term ya, jangan short term ya. Ini masih volatile. Tahun depan baru jual lah kalau kita di new normal. Nanti ini kan dibahas ya, bagaimana jadwalnya di bulan Juli ya, ada ya untuk investasi ya. Nah, kita masuk kalau kita mau mengalokasikan jualan apa saja sih? Ini saya mengcapture peluang-peluang yang ada tadi. Sekarang orang masyarakat udah aware kepada organic food yang healthy ya, karena udah bagaimana makanan-makanan ini bisa menambah daya tahan tubuh. Ini akan menjadi trending nih. Nah, kalau jualan dengan kemasan secara kreatif dan sebagainya itu bisa. Dan ini bisa langsung produsen ke customer atau sebagai dropshipper, atau kita beli keluarkan lagi sebagai trader bisa ya. Kita amati juga frozen food semakin digemari. Kenapa? Coba dulu orang-orang milenial yang udah berkeluarga, bekerja, karena orangnya sifatnya gampang, udah kalau makan mah belanja aja. Tapi karena selama di rumah, banyak di rumah, mau nyoba-nyoba nih belajar masak, tapi nggak mau ribet-ribet nih. Nah, kita siapkan nih frozen food ya, misalkan bebek apa gitu kan, udah dibumbuin, di frozen, di vakum, mereka tinggal goreng, masakin, nggak usah mikirin suruh buat bumbu dan sebagainya. Nah, ini akan booming ya. Terus juga, nah tadi udang tadi, jamu akan nanti booming, jamu is the espresso. Akan sama nanti, dulu kopi kan nggak trending nih, itu masuk ke kafe. Nah, sekarang kemungkinan ke depan jamu akan menjadi, tapi yang kreatif, mungkin campur apa ya, dengan sensasi yang seperti apa, terus tempatnya yang nyaman, tempat nongkrong, ini akan jadi pilihan ya ke depan. Nah, karena masyarakat berubah nih. Terus layanan kecantikan, mungkin Bapak Ibu atau Mbak Winda nih akan susah kan ketemu skincare gitu kan, atau misalnya salon gitu kan. Nah, pasti mencari nih Mbak, bisa dipanggil nggak sih gitu kan, bisa nggak di rumah gitu kan. Nah, ini jasa ini selain tempat, dia juga menerima panggilan secara online, bisa nggak dikerjakan di rumah ya kan. Nah, saya ngamatin teman-teman saya sendiri itu ngelihat, manggil cukur bapaknya, ibunya, cukur anak-anaknya gitu kan, tukang cukur dipanggil gitu kan. Nah, karena memang rambut nggak bisa ini terus aja gondrong nanti kalau nggak dicukur. Nah, dipotong. Nah, trending fashionable ini akan booming ya. Coba amati. Kemarin sangat dibutuhkan nih, yang biasa-biasa dicari nih, masker nih. Tapi nanti pada saat Lebaran yang akan ditampilkan, bukan mukena yang baru, bukan baju baru, tapi lihat, sekarang unik ya, itu si maskernya ya, aneh-aneh nih. Coba lihat trennya. Ini akan menjadi trending ke depan, ya.
Terus terkait makanan. Nah, makanan halalan yang thayyiban juga akan menjadi booming. Kenapa? Karena disinyalir ini hal tadi udah tersertifikasi, sudah diuji, sudah diteliti bahwa pengolahannya sangat higienis dan menurut konsep-konsep syariah atau Islam gitu ya. Sehingga ini jadi pilihan. Takut nanti membawa virus-virus, mengurangi daya tahan tubuh. Nah, ini juga akan menjadi trending ke depan. Nah, terus juga tenaga freeliner akan juga berkembang ke depan, ya kayak jasa titipan, just tip, ya. Bukan yang kemarin nih, contoh lah sekarang, toko kue nih, dia ngirim ke ada orderan dari 10 titik, ya. Kalau kirim via ojol, ya, ojek online, ke sana 20.000, ini ke 20.000 dihitung. Tapi kalau memang ada yang menawarkan diri, oke, saya 1 titik, biayanya 1 liter pertamax, naik motor ya, 10 titik, jadi itu akan lebih jauh, lebih murah, ya, akan menjadi pilihan daripada satu-satu ke ojol gitu kan, misalkan. Nah, ini juga akan jadi trending ke depan. Terus grup privat, ya, homeschooling, virtual schooling, desain interior, ya. Ini akan meningkat. Desain interior tolong seperti ini, Zoom, ya. Toh pengen tampilannya bagus nih, background dan sebagainya, pasti minta yang punya orang-orang the have ini pasti tolong dong gantiin furniturnya, desainnya seperti apa supaya kelihatan elegan ya. Nah, inilah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana bagi untuk pengusaha nih, bagi pengusaha di masa Covid. Pertama, kita fokus on the cash to cash inflow, ya. Jadi cash to cash cycle, dari kas dia beli raw material, terus juga diolah jadi finish good, inventory, terus dijual, ada tagihan, terus menjadi keuangan. Nah, ini putaran working capital sebetulnya. Orang-orang bank yang di kredit pasti tahu ini nih modal kerja nih. Kita menganut konsep cash is the king, ya. Nah, ini harus perhatikan putaran ini. Setelah kita belikan barang modal, berapa lama sih jadi uang lagi? Nah, itu penting, ya. Nah, barang apa? Nanti barang apanya kan tadi udah saya sampaikan, ya. Yang kedua, yang berikutnya manage, ya, dan percepat piutang kita ditarik, ya. Manage account receivable, ya. Piutang kita gini supaya tidak mengganggu ini cash flow-nya, gitu, ya. Berikutnya adalah coba lihat juga fokus kepada inventory management. Coba sambil sekarang kita stock opnam, apakah ada barang-barang yang mendekati kadaluarsa gitu kayak, apakah udah lihat lagi barang-barangnya apakah sudah terlalu lama tersimpan, ya bisa aja nanti dijual secara diskon dan sebagainya supaya nanti dialokasikan kepada barang-barang yang putarannya cepat, ya. Nah, terus juga tadi extended payable intelligently. Jadi kalau bisa pengeluaran pembayaran jangka waktu diperpanjang, ya, perpanjang. Jadi biar nanti lebih ringan gitu kan, bisa uangnya diputar dulu. Ya. Nah, berikutnya adalah bagi pengusaha rescheduling kredit kalau punya kredit, modal usahanya dibiayai oleh kredit. Seperti tadi yang pribadi, kalau bisa deketin orang banknya. Coba minta di rescheduling biar asalnya cicilan 2 juta menjadi 750 ribu atau 500 ribu, ya. Itu akan membantu kita, ya. Nah, considering alternate or non-traditional revenue stream. Lihat perubahan dari consumer, ya, konsumen kita berubah, ya. Pasti ada peluang-peluang nih, ya. Hal apa saja tadi kita udah bahas, nih akan seperti ini, dengan perubahan ini. Coba di daerah masing-masing pasti akan beda-beda gitu kan. Nah, sesuai dengan budayanya di sana pasti banyak yang diminta apa, ya. Prinsipnya di sini yang paling penting adalah networking, silaturahmi. Dengan silaturahmi pasti tahu akan peluang, tahu di mana akan beli barang yang murah dan kualitas yang diinginkan. Nah, tentu akan bisa jualan, ya. Walaupun misalkan usahanya asal jualan apa, tapi kalau misalkan ternyata ada peluang di bagian ini, ya. Contoh lah, saya lihat dari Sumedang, salah satu BUMD di bidang pertanian, lihat peluang. Ternyata
dia berubah jadi produksi hand sanitizer, produksi APD, masker, dan ditawarkan ke rumah sakit. Asalnya basicnya di pertanian. Nah, lihat alternatif di sini, ya. Terus consider alternate supply chain financing, ya. Kalau misalkan nanti kita udah size-nya cukup besar, cari alternatif yang suppliernya itu memberikan relaksasi kepada kita, ya, jika memungkinkan. Ya. Yang berikutnya adalah coba revisit variable cost. Ini kaitannya dengan efisiensi. Lihat nih, variable cost kalau bisa ditekan, ya. Nah, pokoknya kita suffering ini kita harus efisien, ya. Terus berikutnya adalah tunda dulu deh ekspansi dalam kondisi gini, ya. Dan juga tunda untuk belanja barang-barang investasi, ya, saat ini. Melihat dari perubahan nih, ya. Nah, new normal juga akan berubah lagi nih dengan tadi 4 fase tadi akan berubah lagi nih, ya. Amati saja perubahan itu. Terus monitoring report cash flow periodically. Jadi harus disiplin juga. Ini trennya oke, memang turun, tapi turunnya jangan terlalu turun banget gitu kan. Nah, dimonitor di situ, ya, ada controlling. Ini sistem manajemen. Nah, saya mengambil ada top 10 skill yang diungkap di World Economic Forum, ya, future job yang ke depan 2015 ke 2020 ternyata ada pergeseran, dan kalau saya sendiri menganut ke 7 bukan ke 10, tapi kombinasi semua harus dimiliki. Kalau 2015 Bapak dan Ibu bisa lihat ada kompleks problem yang pertama, yang berikutnya adalah coordinating with others, ya. Terus people management, critical thinking, negosiasi, quality control, service orientation, judgment dan decision, active learning, creativity, ya. Dan 20 ini ada sedikit pergeseran. Yang baru adalah munculnya emotional intelligence, ya. Hanya ini urutannya saja. Tapi kalau sableng yang saya amatin itu spirit S-nya yang harus knowledgeable, harus berpengetahuan, creativity, innovation, produktif, dan didukung dengan spiritual, harus ada dukung dengan doa, ya. Yang berikutnya adalah A-nya ada adaptability, harus beradaptasi cepat, anticipation planning, ya, dan action. Terus berikutnya adalah bargaining, ya. Bargaining itu negotiation skill. Yang berikutnya adalah L-nya leadership, harus dilengkapi dengan EQ dan IQ. Berikutnya adalah eagerness dan empati. Nah, kondisi sekarang semua perusahaan yang besar pun ke customer harus mengedepankan empati. Tidak boleh langsung hard scaling. Karena masyarakat atau customer pun sekarang lagi masa susah nih, ya. Kalau ditekan lagi malah responnya, feedbacknya nggak enak, nggak bagus, ya. Yang berikutnya adalah networking, tadi yang sudah saya bilang, karena networking akan menghasilkan sesuatu. Yang berikutnya adalah mental juara, gainer mentality. Mungkin itu Mbak Winda materi saya yang bisa saya sharingkan. Barangkali nanti ada yang bertanya untuk kita diskusikan, mangga silakan.